Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali setelah libur panjang Lebaran ya, di mata kuliah komputasi awan atau cloud computing ya. Jadi pertemuan hari ini sesuai dengan permintaan kita laksanakan secara online saja ya. Pertama mungkin mohon maaf lahir batin ya, bagi yang bagi semua ya yang setelah kemarin semua berlebaran ya, mudah-mudahan semuanya sudah kembali ke Padang lagi, terutama mungkin yang ini ya, yang berlebaran di kampung kemarin ya, karena minggu ini sudah perkuliahan kita sudah kembali dimulai ya. Sebenarnya minggu kemarin ya, tapi hari Kamis itu sudah masuk ya, dan tapi mungkin masih ada yang memperpanjang lebarannya di liburnya ya, bukan lebarannya, liburnya di kampung ya. Mudah-mudahan hari ini sudah kembali ke kampus semua ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita tentang computing ya. Ini UTS belum sempat cerita ya ini. Tapi harusnya semuanya bisa ya, karena itu semuanya diambil dari materi-materi sebelumnya ya. Dan kemarin sifatnya dibuat take home test malah ya, biasanya sudah ini. Oke, hari ini kita akan coba lihat tentang materi ke tiga apa keempat, tentang bagaimana ini ya, membangun sebuah cloud ya, atau deployment sebuah cloud ya. Jadi ada bagaimana model-model deployment sebuah cloud, kemudian apa saja keuntungan dan kerugiannya di masing-masing model yang ada ya. Jadi itu ya, cloud itu pertanyaannya apakah mungkin kita membangun sebuah cloud. Itu dimungkinkan saja ya, selama di samping teknologi, infrastrukturnya kita miliki ya. Nah, kalau Anda bangun sebuah cloud, tentunya Anda perlu siapkan infrastruktur yang cukup mumpuni untuk bangun sebuah cloud ya. Apalagi nanti kalau targetnya cloud itu digunakan untuk di organisasi atau dilempar ke publik, itu malah lebih banyak lagi ya. Tapi mungkin tidak dimungkinkan juga kalau seandainya Anda ingin buat cloud tapi digunakan di kalangan digunakan untuk diri sendiri atau terbatas ya, itu juga dimungkinkan. Tapi prinsipnya itu apakah mungkin kita membangun sendiri cloud yang akan digunakan, itu dimungkinkan ya, itu jawabannya ya. Oke, secara garis besar itu ada 4 model ya tentang deployment sebuah cloud atau bagaimana membangun sebuah cloud. Yang pertama itu disebut dengan
private cloud ya. Ya. Kalau dia private itu artinya dia digunakan secara private atau secara terbatas ya. Jadi model ini bisa dibangun seperti tadi ya, dibangun oleh sebuah organisasi untuk kebutuhan dia sendiri ya. Jadi seperti perkantoran atau ini ya, sifatnya organisasi ya. Itu dia membangun cloud infrastrukturnya untuk kebutuhan dia sendiri ya. Jadi ya mungkin ini organisasi yang telah ini ya, telah cukup mapan ya. Seperti karena kenapa dikatakan cukup mapan ya, karena untuk membuat infrastruktur cloud itu butuh banyak biaya yang perlu dikeluarkan ya. Dari segi perangkat kerasnya, kemudian dari perangkat lunak, kemudian maintenance-nya nanti ya. Jadi kenapa dia dikatakan private ya, private karena dia bangun cloud itu hanya digunakan untuk kebutuhan organisasinya dia sendiri ya. Misalnya seperti contoh sederhananya seperti kita ya, sebagai universitas ya, mungkin dari skala cloud-nya nanti akan dibangun oleh di skala UNAN, kemudian nanti cloud yang dibangun oleh UNAN itu nanti akan digunakan di fakultas-fakultas ya, seperti itu ya. Atau misalnya dan itu dia tidak digunakan hanya untuk kebutuhan organisasinya atau kebutuhan universitasnya saja, tidak digunakan oleh pihak luar universitas ya. Jadi itu yang disebut dengan private cloud ya. Dan itu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau ingin buatnya di skala organisasi mungkin dia menyediakan anggaran atau dana khusus ya. Kalau seandainya pribadi bagaimana? Pribadi dimungkinkan aja ya. Kalau Anda mau buat cloud ya kemudian Anda gunakan untuk kepentingan Anda sendiri, itu masuk kategori private cloud ya. Selama dia tidak digunakan dimanfaatkan oleh pihak di luar organisasi atau diri Anda sendiri ya. Tapi ketika Anda sudah bangun cloud kemudian Anda jadikan itu sebagai service yang Anda jual di internet misalnya ya, itu nanti kategorinya akan masuk ke model yang lain. Oke, itu yang pertama terkait dengan private cloud ya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan community cloud ya. Ya, dari segi istilahnya ini basisnya adalah community ya. Community berarti tidak ada kumpulan banyak orang atau organisasi ya yang nanti dia secara bersama-sama bersepakat itu untuk menyediakan atau membangun layanan cloud untuk dimanfaatkan sama di internalnya mereka ya. Ini di sini katakan cloud infrastruktur yang di-provision disediakan secara eksklusif dari spesifik community ya. Jadi kalau komunitas ini komunitas apa gitu ya, dari pengguna dan yang memiliki kesamaan kepentingan ya. Ya misalnya ya misalnya ada komunitas ini ya, seperti ini ya, ya kalau di kita itu contohnya ada cloud yang dibangun di Indonesia ya, ada cloud yang dibangun oleh komunitas Kubernetes misalnya ya, itu dia bangun cloud kemudian secara bersama-sama untuk dimanfaatkan di ini ya. Oke, itu yang
model yang kedua. Jadi ini basisnya adalah komunitas. Kemudian model yang ketiga ini yang mungkin sudah banyak Anda temui, yaitu banyak Anda gunakan, itu yang disebut dengan public cloud ya. Jadi public cloud itu disediakan secara terbuka ya, dan bisa digunakan untuk halayak publik ya, atau umum ya. Jadi ini contohnya ya seperti Anda gunakan Google Docs ya, apalagi Google Sheet, kemudian Google itu yang platform as a service-nya ya. Kalau yang infrastrukturnya Google AWS misalnya, itu kan bisa digunakan secara publik juga ya, semuanya bisa gunakan walaupun di dan semuanya siapapun bisa menggunakannya, sama dia bisa memenuhi syarat dan kondisi yang disediakan oleh AWS ya. Jadi ini model cloud yang digunakan untuk public cloud ya. Jadi siapapun bisa gunakan selama memenuhi syarat dan kondisi yang disediakan oleh provider cloudnya. Itu model yang ketiga. Ini yang mungkin banyak Anda temukan dan mungkin Anda gunakan malah ya dengan media internet. Itu semuanya dimungkinkan untuk menggunakan layanan public cloud-nya. Ya, ini berbeda nanti dengan private dengan private terutama ya. Kalau private cloud ya dia membuat terbatas ya, bisa jadi cloudnya itu tidak dipublish ke internet ya, artinya dia hanya digunakan di internal intranetnya mereka ya, supaya untuk memastikan asetnya hanya private ya. Sementara untuk public cloud ya, untuk media komunikasinya tentu supaya dia membuatnya lebih bisa public ya, dia bisa gunakan media internet untuk menyediakan media komunikasi bagi layanan cloudnya. Kemudian model terakhir itu yang disebut dengan hybrid ya. Jadi kalau bicara hybrid ya, ini adalah perpaduan dari ketiga model yang ada tadi ya. Ya bisa jadi model private dengan public ya dikombinasikan, atau model public dengan community atau community dengan private ya. Jadi ini 4 model cara membangun atau mengembangkan sebuah cloud ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba mengimplementasikan cloud ya, Anda perlu tentukan dulu Anda ingin cloud ini nanti targetnya mau di private, mau seperti model apa ya, mau digunakan di skala private kah, atau di community, atau dijadikan layanan public cloud ya. Kalau public cloud tentu cloud yang dibangun kenapa dibuat public ya, tentu ada tujuan atau sasaran lain yang ingin dikejar ya. Misalnya Anda sediakan layanan service public cloud, tentunya Anda tidak hanya sekedar menyediakan, walaupun ada juga beberapa yang ini ya, tapi kebanyakan mereka menjadikannya itu untuk bisnis ya. Jadi setiap layanan public cloud yang dipakai itu ada biaya yang dikenakan kepada si penggunanya. Oke, sekarang ini beberapa gambaran singkat mengenai ini ya, beda dari ketiga tadi ya,
public, private, dan hybrid ya. Oke, jadi ini kalau public di sini digambarkan ini ya. Di sini dia gambarkan dari segi kalau public itu dia beri bintang 3 untuk cost ya, artinya public itu dia membutuhkan investasi yang sangat besar ya. Ini ya, service infrastruktur. Ini dari segi ini ya. Sebentar, saya ada salah. Ini maksudnya dari segi service infrastruktur provide publicly for multiple client. Oh, ini maksudnya dia beri bintang 3 ya, karena dari segi cost ya. Ini ketika kita sebagai dari sisi pengguna itu menggunakan layanan cloud yang sifatnya public itu jauh lebih ekonomis ya. Kemudian ini ya, dia di sini itu dimungkinkan melakukan sharing infrastruktur across different user ya. Jadi infrastruktur itu digunakan secara bersama-sama oleh banyak user ya. Kemudian ini kalau dari sisi pengguna ketika menggunakan layanan dengan model cloud public itu inexpensive dia, tidak mahal dan ya mudah dalam melakukan instalasi atau setupnya. Kemudian bagaimana dengan private? Kalau private itu keunggulannya adalah dari segi kontrolnya. Jadi kalau kita memiliki layanan cloud yang sifatnya private itu kontrolnya itu semuanya ada pada si kita ya, mulai dari bagaimana hardware-nya, kemudian bagaimana komunikasi datanya, berikut juga dengan data yang ada di cloud-nya ya. Jadi kalau public itu Anda semuanya serahkan ke providernya ya. Datanya ada di provider, kemudian infrastrukturnya ada di provider, dan Anda hanya butuhkan akses komunikasi data ke cloud-nya ya. Jadi kalau seandainya cloud providernya ini ya mengalami force majeure ya, artinya semua atau dia mengalami satu accident apa lah gitu ya, itu semuanya sangat bergantung dengan kesiapan atau ini sangat bergantung sekali dengan cloud providernya ya, berbeda dengan private ya. Kalau private ya semuanya ada di si pemilik cloud ya. Seperti yang saya bilang tadi, datanya secara physically-nya ada di pemilik cloud-nya, kemudian juga infrastrukturnya juga ada ya. Jadi walaupun misalnya mengalami force majeure atau kondisi terburuk lah ya, misalnya komputernya blackout atau ini ya rusak ya, tapi data fisiknya Anda atau hard disknya ya secara ini Anda masih bisa akses ya, walaupun ini berbeda dengan public ya. Public ya semuanya diserahkan ke providernya saja ya. Kalau ini terjadi kemungkinan terburuk ya, artinya kita tidak bisa ini keuntungan dari kalau lihat dari dua sisi perbandingan antara public dan private. Jadi kalau private kontrolnya itu semuanya dengan model private itu fungsi kontrolnya semuanya ada pada kita, sementara dengan model public itu mungkin dari segi kontrol tidak
tidak semaksimal di model private, tapi dari segi biaya itu jauh lebih menguntungkan di segi dengan menggunakan model publik. Ya. Oke, bagaimana mengkombinasikan kedua model itu berikut dengan kekurangan dan kelebihannya, itu mungkin bisa diadopsi di model hybrid. Ya. Jadi model hybrid ya bisa mengkombinasikan antara model public dan model private ya. Jadi ini mungkin strategi yang cukup bagus untuk mensiasati bagaimana organisasi itu menggunakan layanan cloud ya. Jadi di samping dari segi ekonomisnya lebih menguntungkan, juga dari segi keamanan atau dari segi ya keamanannya itu lebih bisa fleksibel ya ketimbang dengan ini. Ini strategi seperti ini perlu diperhitungkan oleh organisasi yang skalanya besar ya, kayak yang sudah mengelola banyak layanan berbasis IT ya, tentu mereka perlu mensiasati atau menyusun strategi bagaimana fungsi keduanya itu bisa terpenuhi ya, dari segi biaya investasi lebih minimal dan dari segi keamanan itu lebih maksimal ya. Jadi ada beberapa organisasi itu yang memanfaatkan model seperti ini ya, kayak misalnya contohnya saja, sederhananya saja seperti perbankan ya. Perbankan itu karena mereka mengelola data uang ya, data nasabah ya gitu ya, data nasabah itu mereka gunakan cloud yang dikelola secara private ya. Tetapi di beberapa layanan tertentu mereka juga gunakan layanan cloud dengan model public ya. Jadi itu strategi yang digunakan ya di beberapa, ya saya contohnya saja perbankan ya. Ya, jadi bisa saja strateginya seperti itu ya, untuk data nasabah itu semuanya dikelola di cloud private-nya mereka ya, artinya hanya internal organisasi yang bisa ini ya. Tapi untuk layanan misalnya internet bankingnya atau web service yang bisa komunikasi dengan API itu mereka bisa letakkan di public cloud ya, atau seperti gunakan Google Cloud atau gunakan AWS ya, kalau yang lebih corporate ya. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi apa untung dan ruginya menggunakan public dan private ya. Jadi itu model yang bisa dikembangkan. Ya, ini uraiannya tadi ya, private cloud itu disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sifatnya ini adalah internal ya, jadi yang menggunakan dibangun untuk kebutuhan internal organisasi ya. Ya, contoh layanannya kalau modelnya SaaS ya, software as a service ya, contohnya web apps, mail server, database server dah. Kemudian kalau levelnya platform as a service ya, ada framework yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian kalau infrastruktur ya as a service yang menggunakan virtual machine yang bisa di request sesuai dengan kebutuhan internal ya. Jadi ini untuk yang model private dengan berikut dengan contoh layanannya. Nah, dan untuk masih ingat ya apa beda software as a service, platform as a service atau infrastruktur as a service? Yang masih ingat di mana bedanya? Itu kemarin ada di materi kita yang kedua ya. Ada gambar yang mudah.
Ini kita lanjut saja dulu. Ini keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungannya itu kalau private ya semuanya. Tadi dikatakan kontrolnya itu diberi bintang 3 ya karena semuanya mulai dari data, kemudian network, kemudian perangkat keras, perangkat lunak itu semuanya dikelola sendiri. Kemudian ya kerugiannya dari segi investasi ya sangat besar sekali, membutuhkan biaya yang sangat besar ya dari segi investasi ya. Menyiapkan infrastruktur, belum lagi nanti untuk biaya pemeliharaannya atau maintenance-nya. Oke, kemudian public cloud yang kedua itu yang disediakan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum ya. Contoh public cloud ya yang banyak sudah seperti yang saya bilang tadi, mungkin Anda sudah sangat sering menggunakannya, tapi oh ya seperti Google Mail ya, Facebook, kemudian itu yang di level software as a service ya, Twitter dan yang lain-lainnya ya. Jadi Facebook ya, dan ya Facebook itu Anda jangan bayangkan dia sudah masuk kategori cloud ya. Ini dia menggunakan banyak perangkat keras yang tersebar di mana-mana ya. Jadi untuk mendukung atau mensupport layanannya ya. Jadi begitu juga dengan Google Mail dan yang lain-lainnya. Kemudian juga ada yang berbayar ya seperti Office 365, Google Apps dan yang lain-lainnya. Untungannya ini ya, kalau dari segi biaya ini sangat ekonomis sekali ya. Tidak perlu investasi infrastruktur, platform ataupun aplikasi. Cukup menyediakan media internet saja ya, Anda sudah bisa nikmati layanannya. Sementara kerugiannya ini ya, dia sangat tergantung dengan pertama dengan kualitas layanan internet ya. Ketika Anda tidak ada akses internet ya, Anda tidak bisa gunakan public cloud ya. Kemudian juga dari sisi keamanannya nanti ya, dari bagaimana provider cloud itu bisa menjamin yang pertama ketersediaan layanannya, kemudian nanti keamanan datanya ya. Di cloud semua datanya itu tentunya perlu dipastikan apakah dia hanya bisa ini ya digunakan ya, keamanannya ya, apakah tidak bisa diakses oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Ini yang hybrid ya, jadi gabungan dari public dan private cloud yang diimplementasikan oleh organisasi ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi strategi bagi organisasi-organisasi yang pertama dia mempertimbangkan investasi perangkat yang tidak terlalu besar, tapi dia juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan data yang akan mereka kelola di cloudnya. Nah, seperti tadi contoh kayak perbankan ya, perbankan itu dia setahu saya itu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah disyaratkan oleh lupa apakah dari Bank Indonesia kalau nggak salah ya. Bank Indonesia itu dia menetapkan kalau perbankan dia menggunakan layanan berbasis internet, itu mereka harus penuhi yang pertama itu data nasabah tidak dikelola oleh cloudnya sendiri. Kemudian kalau web service yang ini ya itu mungkin bisa digunakan di public cloud ya. Nggak salah di bank itu memang ada ketentuan resminya dari Bank Indonesia atau Departemen Keuangan atau apa gitu ya. Jadi tidak
yang harus mereka penuhi kalau mereka seandainya ingin menggunakan atau mengembangkan channel melalui internetnya, ya seperti internet banking atau mobile banking dan yang lain-lainnya. Ya. Itu standar keamanan yang saya pernah dengar cerita itu sudah ditetapkan, ya. Sudah disyaratkan oleh pemerintah, ya. Begitu juga seperti ya saya juga pernah ada ini kebetulan ada teman yang dia mengelola bank, itu tidak hanya bank ini ya, malah bank-bank ini apa istilahnya, bank-bank yang skala mikro seperti BPR itu dia harus comply atau memenuhi standar yang disyaratkan oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ya. Kalau mereka ingin mengembangkan layanan channel mereka melalui media internet, ya syaratnya ini, ya, harus memiliki data center atau cloud yang dikelola private untuk ini. Dan kalau saya ditentukan juga jaraknya itu dari kantor pusat berada di kawasan tidak jauh dari lokasi kantornya, kemudian berada di daerah zona aman bencana, ya seperti itu, ya. Jadi itu regulasi yang sudah diatur oleh dalam hal ini kalau OJK ya berarti pemerintah, ya, untuk menjamin bagaimana nasabah ini. Dan Anda lihat kalau di bank-bank pun itu kan, kalau dia sudah dijamin di OJK, di bawah perlindungan OJK, bank-bank dia harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh OJK tadi. Nanti Anda bisa tanya sama orang-orang OJK, ya, atau ada beberapa mahasiswa, ya senior Anda yang sudah kerja di OJK, nanti Anda bisa ngecek ya benar tidak. Tapi saya pernah dapat cerita seperti itu, ya. Jadi tidak hanya bank, ya, sebenarnya pengelola keuangan yang ingin dijamin oleh OJK, ya OJK sudah tetapkan syarat-syarat tertentu untuk kalau ingin mengembangkan channel nasabahnya menggunakan media internet. Nah, jadi ini katanya dalam hybrid cloud itu proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke publik dan proses bisnis mana yang harus berjalan di private, ya. Jadi di model hybrid ini dimungkinkan seperti itu, ya. Jadi kalau proses bisnis yang mau diletakkan di cloud itu yang mana, kemudian yang ingin proses bisnis yang berjalan di private cloud itu bisa disesuaikan gitu, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh model hybrid, ya. Ya, perusahaan A menyewa layanan dari Google Apps Engine, ya, sebagai rumah dari aplikasi ini, ya. Web service-nya mereka letakkan di cloud, ya. Tapi data nasabahnya itu dikelola sendiri, ya. Jadi nanti dari web service ke data ini bisa menggunakan model komunikasi, bisa pakai API, bisa pakai ini, ya, perantara pihak ketiga juga, ya. Jadi ini contoh model hybrid cloud, ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja di instansi keuangan, nanti Anda akan bisa menemukan model yang seperti ini. Ya, karena dari tadi dia digunakan layanan public cloud, ya, mungkin dari segi investasi ini perlu ini, ya. Nah, kalau investasi IT itu di samping ini cost-nya sangat besar juga, ini perkembangan teknologinya itu juga sangat cepat, ya. Anda bayangkan dalam 1 atau 2, kalau menurut
hukumnya Shimor dulu ya, perkembangan jumlah chip untuk komputer itu dikatakan dia 2 kali 2 pangkat N ya. Jadi Anda itu bisa buktikan sekarang ya, dalam 1 tahun Anda mungkin dari segi prosesor saja ya, dari 1 tahun itu bisa ada 2 atau 3 versi dari ini ya. Misalnya sekarang udah ada Intel i3 generasi ke-10 ya, generasi ke-11 ya. Dan itu peningkatannya jauh signifikan ya, dari jumlah core-nya saja, kemudian dari segi clock kecepatan prosesornya itu sangat signifikan sekali ya, dan itu bagi organisasi sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi kalau Anda beli prosesor i3 di bulan sekarang, kemudian dibandingkan lagi nanti beli i3 dengan spek yang sama di 3 atau 4 bulan ke depan, itu jauh, selisih harganya sangat jauh sekali ya. Jadi itu juga yang jadi pertimbangannya. Jadi kalau di organisasi, dari kajian ekonomisnya mereka perlu perhitungkan ya, ini apa istilahnya, investasi yang mereka keluarkan ini bisa menguntungkan setelah berapa lama ya, atau istilah ROI ya, return of investment ya. Ini biaya produksinya bisa tertutupi setelah berapa lama ya. Kalau di layanan IT itu fluktuasinya sangat tinggi sekali ya. Kalau dari segi infrastruktur ya, perangkat keras ya terutama ya, itu sangat sangat dinamis sekali ya. Jadi seperti yang saya bayangkan tadi, Anda beli prosesor i3 saja di bulan ini, kemudian Anda bandingkan di 3 atau 4 bulan depan, itu sudah jauh selisih harganya, karena teknologi terbarunya sudah bertambah lagi ya. Oke, ini keuntungan. Ya ini seperti tadi, keamanan data itu bisa terjamin ya, karena data dapat dikelola sendiri, kemudian nanti service ya, layanan web service-nya atau API-nya itu bisa gunakan layanan yang di cloud ya. Kemudian ini lebih luasa untuk memilih proses bisnis yang berjalan di private dan cloud. Jadi organisasi bisa rumuskan, pertimbangkan dari segi investasi maupun dari segi keamanan, mana proses bisnis yang bisa jalan di private cloud-nya, kemudian mana yang bisa jalan di level public cloud-nya. Nah, ini kerugiannya itu adalah di masalah integrasi. Ini nanti tanggung jawabnya si developer atau ini ya, bisnis engineer-nya ya, bisnis analisnya. Nanti bagaimana mengintegrasikan bisnis analis ya, sistem engineer-nya ya, bagaimana nanti mengintegrasikan public cloud itu di private cloud. Maka perlu dipertimbangkan dari segi infrastruktur, kemudian dari segi ini ya, bagaimana komunikasi yang akan dibangun dengan tetap mempertimbangkan datanya tetap aman, kemudian ininya infrastrukturnya tetap terpenuhi ya. Jadi ini tantangannya di sini nanti di tim IT-nya, bagaimana membangun integrasinya nanti ya. Ya kalau sekarang kan mungkin sudah ya, sederhananya seperti tadi ya, bagaimana berinteraksi dengan public dan private cloud ya, bisa menggunakan web service atau ya seperti API ya, API yang dibangun ya. Oke, kemudian ini yang community cloud ya, dia dibangun oleh komunitas ya.
Oke, sebentar ya. Tadi sampai di mana kah? Oke, yang sekarang di community cloud ya ini ya ini cloud computing yang dibangun secara eksklusif oleh komunitas tertentu yang konsumennya berasal organisasi yang mempunyai concern yang atau perhatian yang sama atas sesuatu, kalau misalnya standar keamanan, aturan atau compliance ya. Ya ini dimungkinkan juga seperti ini ya. Jadi kalau ada banyak organisasi demi untuk ini ya untuk mereka punya kesamaan kepentingan ya, kemudian kesamaan standar yang harus terpenuhi ya, bagaimana kalau bekerja sama saja dengan infrastruktur masing-masing nanti dibuat sebuah cloud yang berbasis komunitas ya. Jadi ini ya bisa dari segi ini ya ditinjau dari tadi standar keamanan ya, compliance yang harus dipenuhi ya, terutama ya seperti untuk ini ya, untuk transaksi atau kebutuhan keuangan ya, seperti tadi ada standar OJK atau standar kalau internasional itu apa namanya ya, ada juga yang ini kalau ini mereka bisa bangun sebuah cloud yang bisa memenuhi standar atau aturan atau comply dengan standar yang diisyaratkan. Keuntungan kerugiannya seperti tadi ya, seperti ini ya. Jadi keuntungannya ya bisa secara bersama-sama ya. Kalau memiliki infrastruktur ini nanti semua infrastruktur perangkat kerasnya digabungkan, tentu resource-nya akan lebih banyak ketimbang membangun sendiri. Dari segi biaya itu lebih hemat juga ya. Kemudian dari sisi kerugiannya seperti ini nanti ya. Jadi setiap organisasi yang menggunakan cloud itu dia akan saling ketergantungan ya. Jadi kalau di ini misalkan saja salah satu komunitas yang membangun cloud itu dia mengalami sistemnya down atau cloudnya down ya, itu akan tidak hanya dia yang terpengaruh tapi cloud yang lain itu akan juga terpengaruh ya. Ini secara kerugiannya ya. Jadi ketergantungan dari masing-masing antar organisasinya jadi sangat tinggi ya. Jadi tentu ini perlu diperhatikan juga kalau membangun berbasis komunitas ya, pastikan itu semua organisasi yang tergabung dalam komunitasnya nanti sudah ini ya, standar apa ya, sudah sama-sama inilah terjamin lah ya layanannya. Oke, jadi secara garis besar itu Anda sudah dapat gambaran ya, model deployment private public itu akan seperti apa ya. Jadi di materi ini nanti akan lebih banyak diceritakan ya, di slide itu nanti Anda bisa lihat seperti apa aja model private dan cloud. Penting Anda sudah dapat gambarannya seperti apa yang membedakan dia jadi private atau public atau hybridnya atau community. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini dulu ya. Mungkin kita akan lanjutkan nanti di materi di pertemuan selanjutnya. Itu saja. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Oke, tidak ada sepertinya. Mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.